Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kita tentang sholat sunnah berjamaah. Oke, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama mengenai sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala, sedangkan bila tidak dikerjakan tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Nah, sholat sunnah itu yang dianjurkan secara berjamaah ada beberapa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan. Nah, jadi beda kusuf dengan khusuf. Kalaunya kusuf itu gerhana matahari, kalaunya khusuf itu gerhana bulan. Nah, yang kemudian yang terakhir itu ada sholat istisqa atau sholat minta hujan. Karena tadi ada beberapa macam sholat sunnah berjamaah, langsung saja kita masuk ke sholat yang pertama, yaitu ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal. Nah, atau biasanya setelah kita berpuasa selama 1 bulan. Nah, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Nah, kemudian waktu melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Nah, adapun tata cara sholatnya adalah sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu imam memimpin sholat Idul Fitri diawali dengan niat. Niatnya berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala apabila kita menjadi imam. Namun apabila jika kita menjadi makmum, maka niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kemudian pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Nah, kemudian pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali dan dilanjutkan seperti biasa sampai salam. Nah, kemudian setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. Nah, itu tadi cara sholat Idul Fitri. Kemudian selanjutnya sholat sunnah berjamaah yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu juga, sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, atau bisa juga kita sebut hari raya sapi. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Tata cara sholat Idul Adha sama juga dengan sholat Idul Fitri, yang membedakannya hanya di niat. Niat sholat Idul Adha adalah sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, sama saja jika kita menjadi imam, kita buati imaman lillahi ta'ala. Apabila kita menjadi makmum, maka kita buati bacaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi usolli sunnatal Idul Adha rakaataini imaman lillahi ta'ala jika kita menjadi imam. Apabila kita menjadi makmum, maka bacaannya usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. 3. Kemudian sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum sholat sunnah kusuf adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf ini adalah saat mulai terjadinya gerhana matahari. Nah, jadi sholat kusuf ini adalah sholat gerhana matahari. Adapun tata cara sholat kusuf, yang pertama itu ada membaca niat, yang niatnya usolli sunnatal khusufi rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, membaca surah iftitah, kemudian Al-Fatihah dan surah panjang. Kemudian ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Selanjutnya i'tidal,
Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran yang lain, kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih sebanyaknya. Nah, kemudian sampai setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. Bisa kalian baca sendiri tadi tata caranya. Sudah ada juga tuh dicantumkan. Kemudian selanjutnya sholat sunnah berjamaah yang keempat yaitu sholat khusuf atau gerhana bulan. Nah, yang tadi sholat gerhana matahari, kemudian yang selanjutnya sholat gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum sholat sunnah khusuf adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat khusuf adalah saat mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Adapun tata cara sholat khusuf sama seperti sholat kusuf yang tadi, yang membedakannya itu hanyalah ada pada niatnya, yaitu kalau niat sholat khusuf atau gerhana bulan ini niatnya usolli sunnatul khusufi rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya sholat sunnah yang selanjutnya yaitu ada sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini sama dengan juga sholat untuk meminta turun hujan. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa ini, kita diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Nah, jadi sholat istisqa ini adalah sholat minta hujan. Jadi sebelum kita melaksanakannya itu harus berpuasa dulu selama 4 hari berturut-turut. Adapun tata cara sholat istisqa ini, muazin atau yang azan itu tidak perlu melakukan azan dan iqamah, hanya perlu mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Nah, mengucapkan itu satu orang, kemudian sholat dilaksanakan seperti sholat sunnah lainnya juga. Kemudian setelah sholat itu dilanjutkan dengan khutbah. Nah, begitulah sholat sunnah berjamaah yang kita bahas pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada penjelasan kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya penjelasan dari Bapak. Jika kalian ada yang tidak paham, silahkan bertanya saja, jangan malu-malu. Oke, salah hilap mohon dan ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.